Saatnya ibadah sekolah Minggu Karisma Kids. Anak-anak menyiapkan Alkitab, alat kreativitas, persembahan, paket data yang cukup agar bisa mengikuti ibadah dengan lancar. Ajak anggota keluarga yang lain, papa, mama, kakek, nenek, kakak, adik, untuk mendampingi selama ibadah. Serta siapkan hati dan sikap yang manis dan terbaik agar berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Halo semuanya. Wah, kalian seneng banget ya sore ini kita mau kembali lagi beribadah dengan semangat di ibadah online Sekolah Minggu Karisma Kids. Hari ini kita mau ibadah dengan Kak JJ dan Kak Putri. Hayo, kalian udah siap belum? Oke, sebelum kita bernyanyi buat Tuhan, menari dengan semangat, kita mau mengucapkan janji Karisma Kids. Yuk. Janji Karisma Kids. Saat berdoa, aku tutup mata, ikut memuji Tuhan, dan mengucapkan haleluya, amin, puji Tuhan. Dan aku tidak main-main dalam doa. Saat memuji Tuhan, aku ikut bernyanyi, bersuara, dan mengikuti tarian dengan semangat. Saat dengar firman Tuhan, aku tidak jalan-jalan, tidak ngobrol dengan teman, tidak main HP. Karisma Kids for Jesus. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita semua berdoa ya. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memelihara kami sampai hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau menyertai kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan sebentar kami akan memuji nama-Mu dengan semangat Tuhan. Biarlah kami dapat meninggikan nama-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, mari sekarang kita mau mulai bernyanyi dengan semangat, menari buat Tuhan dari terbit matahari. Biarlah nama
Yesusku luar biasa. 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 Amin. 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 Yesusku luar biasa. 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 Amin. 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 Masih semangat? Masih semangat dong. Nyanyi sekali lagi ya buat Tuhan. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah? Tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Lagi yuk. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah? Tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik, sekarang kita waktunya mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan melalui lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau Yesus, terima kasih karena kehadiran-Mu dalam puji-pujian kami, Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, yang memberkati guru sekolah minggu kami yang akan mengajar, Tuhan juga yang memberkati anak-anak-Mu. Terus Engkau hadir dalam sekolah minggu ini hingga nanti akhirnya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik buat nonton hasil kreativitas minggu lalu. Ayo kita nonton bersama-sama. Aku Anak Raja. Saya mau melakukan pekerjaan yang baik. Kita semua anak raja. Aku anak Petra mau melakukan pekerjaan baik. Hore! Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Pena mau melakukan pekerjaan baik. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Eben mau melakukan pekerjaan baik. Annyeonghaseyo. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Hazel mau melakukan pekerjaan yang baik. Hai teman-teman, aku Ciara. Aku mau melakukan pekerjaan baik. Siva mau melakukan pekerjaan yang baik. Terima kasih. Pio mau melakukan pekerjaan yang baik. Yang baik. Bagas mau melakukan pekerjaan yang baik. Terima kasih. Halo adik-adik Karisma Kids, jumpa lagi sama Kak Risa. Sore hari ini, yuk kita belajar bareng-bareng firman Tuhan. Kita belajar tentang Nabi Elia di Sungai Kerit. Semuanya siapkan Alkitab. Kita buka Alkitab di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Adik-adik yang belum bisa baca, bisa minta tolong mama, papa, kakek, nenek, om, tante, atau kakak untuk membacakan ayat tersebut. Videonya pause dulu ya, kita baca dulu firmannya. Kalau sudah selesai, baru play lagi video ini. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan 6. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan, ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu.
Adik-adik, Kak Risa kasih gambar ilustrasi ya, agar adik-adik lebih mudah memahami ayat-ayat yang barusan kita baca. Yuk kita simak. Adik-adik, firman Tuhan yang barusan kita baca menceritakan bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia. Jadi, pada masa itu, bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ahab dan istrinya yang bernama Ratu Isabel. Raja Ahab dan Ratu Isabel tidak percaya kepada Tuhan, tapi mereka percaya kepada Baal. Adik-adik tahu apakah itu Baal? Baal adalah dewa sesembahan bangsa Kanaan. Baal dianggap sebagai dewa yang mendatangkan kesuburan, dianggap sebagai dewa yang mendatangkan hujan. Raja Ahab dan Ratu Isabel bahkan mendirikan patung Baal untuk disembah. Raja Ahab dan Ratu Isabel mengajak bangsa Israel untuk ikut menyembah Baal. Akibatnya, banyak orang Israel yang ikut-ikutan menyembah Baal. Sedangkan orang Israel yang tidak percaya Baal dimusuhi Raja Ahab. Bahkan nabi-nabi Tuhan dibunuh oleh Ratu Isabel. Wah, jahat banget ya. Oleh karena itu, firman Tuhan datang kepada Nabi Elia. Tuhan berfirman kepada Nabi Elia untuk menegur Raja Ahab, dan Tuhan akan menghukum Raja Ahab. Nabi Elia taat. Ia pergi menemui Raja Ahab. Nabi Elia tidak takut, meskipun ia bisa terancam dibunuh oleh Ratu Isabel. Nabi Elia menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan akan menghukum Raja Ahab dan bangsa Israel karena menyembah berhala. Tuhan tidak akan mendatangkan hujan selama beberapa tahun, sampai Tuhan sendiri yang berfirman akan menurunkan hujan. Setelah menegur Raja Ahab, Nabi Elia mendapat firman Tuhan kembali. Tuhan berfirman agar Nabi Elia pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit. Mendengar perintah tersebut, Nabi Elia taat. Dan benar adik-adik, selama beberapa tahun bangsa Israel tidak turun hujan, sehingga sungai-sungai menjadi kering, sumur kering, mata air kering. Karena tidak ada air, tumbuh-tumbuhan mati, dan hewan-hewan pun ikut mati, sehingga terjadi kelaparan di negeri Israel. Sementara itu, Nabi Elia di tempat persembunyiannya di tepi sungai Kerit tidak mengalami kekeringan dan kelaparan. Sungai Kerit tetap ada airnya, sehingga Nabi Elia bisa minum dari sungai Kerit. Dan untuk makannya, Tuhan mengirimkan roti dan daging lewat burung-burung gagak. Jadi setiap pagi dan petang burung-burung gagak mengirimkan
roti dan daging untuk dimakan Nabi Elia. Apakah adik-adik tahu kalau burung gagak itu sebenarnya burung yang rakus? Mereka tidak suka berbagi makan. Mereka makan apa saja. Mereka makan daging, makan biji-bijian, makan tumbuh-tumbuhan, bahkan makan bangkai binatang. Dan lagi, banyak orang menganggap bahwa burung gagak itu burung yang membawa sial. Tetapi Tuhan bisa pakai burung-burung gagak untuk menjadi berkat bagi Nabi Elia. Burung-burung gagak tersebut membawa daging dan roti untuk Nabi Elia. Firman Tuhan barusan seru banget ya. Dari firman Tuhan tadi, kita bisa ambil beberapa kesimpulan nih. Yang pertama, Nabi Elia itu taat terhadap firman Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk menemui Raja Ahab, Nabi Elia patuh. Walaupun nanti resikonya Nabi Elia bisa dibunuh Raja Ahab. Karena Raja Ahab itu raja yang sangat kejam. Tapi Nabi Elia lebih memilih untuk menuruti firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan memperhatikan kebutuhan Nabi Elia. Ketika di negeri Israel mengalami kelaparan dan kekeringan, Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke Sungai Kerit. Di sana, Tuhan menyediakan air, Tuhan juga menyediakan roti dan daging. Kemudian, kesimpulan yang ketiga yaitu pertolongan Tuhan itu datangnya dengan cara yang ajaib. Siapa yang mengira ya kalau roti dan daging dikirim Tuhan lewat burung gagak? Jadi, mari kita teladani ya ketaatan Nabi Elia. Apapun situasinya, Nabi Elia taat dengar firman Tuhan. Kemudian, mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Apapun keadaan yang terjadi sekitar kita, walaupun saat ini keadaan tidak baik, tapi percaya saja, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Pertolongan Tuhan itu datangnya dengan cara yang ajaib. Kita berdoa ya untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan, ajar kami taat seperti Nabi Elia. Ajar kami percaya bahwa Engkau selalu memperhatikan kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu selalu datang dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau Tuhan yang tidak berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ayat hafalan minggu ini. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Terima kasih sudah mengikuti ibadah Karisma Kids. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.